Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak serta hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemberitahuan lengkap, terperinci dan terbaru mengenai perangkat lunak dan perangkat keras. Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi resmi dari produsen, pengembang dan lembaga teknologi yang berlaku di Indonesia hingga pertengahan tahun 2006. Perlu kita pahami bersama, perangkat lunak adalah sekumpulan program data dan instruksi yang tidak mewujudkan fisik yang berfungsi mengatur cara kerja komputer, sedangkan perangkat keras adalah seluruh komponen fisik yang dapat dilihat, disentuh dan diukur, seperti prosesor, memori, layar, dan perangkat tambahan. Keduanya ibarat pikiran dan tubuh yang saling bergantung, satu tidak dapat berfungsi maksimal tanpa dukungan yang lain. Oleh karena itu, memahami status, jadwal, dan kebijakan keduanya sangat penting agar kita dapat menggunakan teknologi dengan aman, nyaman, dan efisien. Bagian 2 penjelasan perangkat lunak 2,5 menit. Berikut adalah informasi lengkap mengenai status dukungan, jadwal berakhirnya layanan pembaruan penting dan risiko yang harus diperhatikan. Ekosistem Microsoft Windows 10 berakhir dukungan total pada 14 Oktober 2006. Setelah tanggal tersebut tidak ada lagi pembaruan keamanan, perbaikan kesalahan sistem maupun bantuan. Teknis resmi perangkat yang tetap menggunakannya akan sangat rentan terhadap serangan prestas, pencurian data, dan kerusakan keamanan. Windows 11 versi 24H2 Rumahan Pro berakhir dukungan 13 Oktober 2006. Versi 23H2 Perusahaan Pendidikan berakhir 10 November 2006. Versi baru 25H2 dirilis akhir 2006 dengan peningkatan kecerdasan buatan, keamanan berlapis, dan penghemat daya yang signifikan. Microsoft FE 2021 berakhir layanan resmi 13 Oktober 2006 disarankan beralih ke Microsoft 3.2.365 atau versi LTCC 2024 untuk pelindungan jangka panjang. Pembaruan keamanan penting mulai Juni 2006. Sertifikat keamanan scoreboard akan kadaluarsa. Segera perbarui sistem agar komputer tetap dapat menyala dengan aman dan terhindar dari program jahat saat proses awal dihidupkan. Ekosistem Appli iOS 20.26,5 iPadOS 26,5 dirilis Mei 2006. Dukungan pesan terenkripsi, peningkatan jaringan, dan fitur kecerdasan buatan yang lebih canggih. Kebijakan dukungan iPhone mendapatkan pembaruan sistem hingga 6,7 tahun sejak diluncurkan. Produk yang berusia lebih dari 7 tahun berstatus usang, artinya tidak ada lagi perbaikan keamanan dan suku cabang resmi sangat terbatas. Microsoft 27 dirilis September 2006 dengan pelindungan privasi yang lebih ketat dan kompilasi aplikasi terbaru. Sistem Android, aplikasi umum, jantai dukungan merek Samsung, Google, VK hingga 7 tahun pembaruan sistem keamanan. Oppo, Vivo 5-7 tahun tergantung jenis seri. Xiaomi, Redmi, Photo 4 6 tahun. Penghentian dukungan 2006. Xiaomi menghentikan layanan untuk 13 model termasuk Redmi Note 12 bocor P5 mulai Maret Oktober 2006. Samsung S2 Hit 1 VE dan S22 series berhenti didukung akhir tahun ini. Aplikasi wajib diperbarui selalu. Perbarui browser, WhatsApp, desktop, WinRAR, dan aplikasi verbal untuk menutup celah keamanan yang sering dimanfaatkan penjahat siber. Bagian 3 penjelasan perangkat keras 2,5 menit. Selain perangkat lunak, perangkat keras juga memiliki batas usia layanan ada kompatibilitas yang perlu dihentikan. Komponen utama prosesor Intel menghentikan pembaruan firmware dan dukungan teknis untuk prosesor generasi ke-8 ke bawah mulai 31 Desember 2006. Model seperti Core 13i seri 800 tidak lagi mendapatkan peningkatan keamanan. AMD meluncurkan prosesor Ryzen AI 400 series dengan kemampuan kecerdasan buatan hingga 16 TOPS, konversi daya lebih hemat 30% dan kompatibel penuh dengan
Windows 11 versi terbaru penyimpanan SSD generasi terbaru memiliki kecepatan baca tulis hingga 12 MBs 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun perangkat lama tidak dapat menggunakannya karena perbedaan port dan standar. Laptop komputer perangkat lainnya Asus berhenti memberikan dukungan perangkat lunak dan layanan perbaikan terbatas untuk seri TP300 K32 per Maret 2006. 10 cabang untuk model yang berhenti dijual sebelum 2021 sudah sangat sulit ditemukan. Akio Indonesia meluncurkan lini komputer lokal bersertifikat PKDN cocok untuk sekolah, kantor, dan rumah dengan jaminan layanan. Selama 4 tahun di seluruh wilayah Indonesia, Microsoft Surface model Pro 9 ke bawah akan berhenti menerima pembaruan perangkat keras mulai awal 2007. Disarankan pertimbangkan penggantian jika digunakan untuk menyimpan data penting. Perangkat tambahan printer yang diproduksi sebelum 2018 mulai sulit mendapatkan tinta dan suhu cabang mod resmi. Beberapa model bahkan tidak dapat terhubung dengan sistem operasi terbaru standar compatible. Yang penting persyaratan Windows 11 minimal prosesor 1 GHz, 2 inti RAM 4 GB, ruang penyimpanan 60 GB, Peters, Colbot, dan TPM 2,7. Banyak komputer lama tidak memenuhi syarat ini sehingga tidak dapat ditingkatkan rekomendasi spesifikasi. Penggunaan kantoran RAM minimal 8 GB tambah SSD 256 GB. Biasanya editing atau belajar iRAM 16 GB, SSD 512 GB, fotografi khusus minimal 4 GB. Bagian 4 risiko dan dampak jika diabaikan 1 menit pengabaian. Kali pemberitahuan ini dapat menimbulkan dampak serius. 1. Risiko keamanan. Cara sistem tidak tertutup sehingga data pribadi, ketersandi dan informasi keuangan mudah dicari. Perangkat bisa digunakan orang lain tanpa izin. 2. Tidak kompatibel aplikasi baru, layanan perubahan daring, pendidikan dan pemerintahan perlahan tidak dapat berjalan di sistem yang sudah usang. 3. Biaya lebih mahal. Perbaikan menjadi sulit suku cabang maka dan biayanya bisa mencapai 60-80%. Harga perangkat baru, nilai jual kembali juga turun drastis. Gangguan operasional sering macet, lambat, dan tidak dapat diandalkan untuk pekerjaan penting. Bagian 5. Penutup pensan 1 menit. Sebagai penutup, berikut langkah-langkah praktis yang disarankan segera dilakukan. 1. Periksa status dukungan kunjungi situs resmi merek perangkat untuk memastikan apakah masih mendapatkan pembaruan resmi. 2. Cadangan data, simpan dokumen penting ke hard disk eksternal atau layanan awan secara teratur minimal sebulan sekali. Rencanakan peningkatan jika perangkat tidak mendukung sistem baru. Siapkan anggaran 3-6 bulan sebelum batas berakhirnya dukungan. 4. Menggunakan sumber terpercaya untuk perangkat lunak hanya dari situs resmi atau public terdaftar untuk menghindari virus dan penipuan. Pilih perangkat awet jika membeli baru. Demikian pemberitahuan lengkap mengenai perangkat lunak dan perangkat kelas ini kami sampaikan sebagai semoga informasi ini bermanfaat, menjadi panduan yang jelas dan dapat membantu kita semua dalam menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.